warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Audrey Zananu Sution. Nama saya Rahel Rizai. Nama saya Jelita Marikuna Bagas. Nama saya Elsa Galita Nyesibuki. Nama saya Alina Pinangkap. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan proses pemilihan umum tahun 2024. Pemilihan umum tahun 2024 akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi dan Kabupaten ataupun Kota. Sementara pilkada akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia, sebab sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya saya akan membahas undang-undang yang mengatur jalannya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, yang juga berlaku sebagai syarat calon presiden 2024 dan calon wakil presiden 2024. Berikut merupakan beberapa contoh syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden menurut undang-undang. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana berat lainnya, dan lain sebagainya. Sikap kita dalam menghadapi pemilu 2024 adalah: yang pertama, tidak menyebarkan hoaks. Yang kedua, tidak mudah terpancing pada perdebatan di sosial media. Yang ketiga, berhati-hati dalam menyampaikan opini. Dan yang keempat, aktif dan partisipatif ataupun tidak golput pada pemilu 2024. Adapun beberapa upaya yang dilakukan agar pemilu dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, adanya kerjasama masyarakat. Dengan adanya kerjasama masyarakat untuk memilih dengan adil dan jujur, akan dapat menghasilkan pemilu yang berintegritas dan demokratis, baik dari prosesnya maupun hasilnya. Yang kedua, tersedianya pengawas pemilu. Pengawas pemilu melakukan pengawasan dengan dua strategi besar, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran. Sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu maupun laporan dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan undang-undang. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah: yang pertama, pemilu 2024 dan pilkada dilaksanakan di tahun yang sama. Yang kedua,
Tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Dan yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan agar pemilu dapat berjalan dengan lancar adalah adanya kerjasama masyarakat dan tersedianya pengawas pemilu.